Ada sebuah negeri yang indah. Keindahannya laksana di dalam impian. Disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu pernah dianggap ketakutan sehingga keindahannya lenyap seketika. Kemudian berkumpullah dewa-dewa bersama Hyang Asli. Bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanaba untuk menjaga dan memperbaiki keindahan pulau tersebut. Dewa Hari ikut serta pergi ke sana. Ketakutan yang pernah ada kini telah musnah. Keindahan yang dulu lenyap kini telah kembali setelah datangnya cahaya. Cahaya itu datang ke Kediri pada abad ke-10 Masehi. Syekh Al-Wasil Samsudin, sering juga disebut dengan Mbah Wasil, dipercaya berasal dari Istanbul, Turki. Syekh Al-Wasil Samsudin atau Mbah Wasil adalah orang pertama yang datang ke Pulau Jawa yang berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di wilayah Jawa. Tujuan kunjungan kami ke makam Syekh Wasil Samsudin ini untuk beritahu halayak tentang peran penting Syekh Wasil dalam penyebaran agama Islam di Kediri, tentang bagaimana metode yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Kediri, ilmu-ilmu yang beliau bawa. Selain itu, bagaimana pengaruh Syekh Wasil terlihat dalam tradisi keagamaan dan spiritualisme masyarakat Kediri, di mana beliau dihormati sebagai simbol ulama yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan agama Islam. Kunjungan ini juga menjadi sarana untuk mempelajari ciri makam khas Syekh Wasil. Kemudian esensi kunjungannya yaitu Syekh Al-Wasil Samsudin adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kediri. Beliau datang sekitar abad 10 atau abad ke-11, di mana pada saat itu Kediri masih berada di bawah kerajaan yang berbasis agama Hindu-Buddha yang mana dipimpin oleh Raja Jayabaya. Prabu Siaji Jayabaya ini sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya, sehingga dinamakan dengan ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya, yang mana memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi di Jawa. Ramalan ini sangat dihormati oleh masyarakat Jawa dan menjadi bagian penting dalam budaya dan spiritual mereka. Ajakan Raja Jayabaya tersebut dimaksudkan untuk membahas kitab Musaror, yang mana berisi tentang ilmu falak atau perbintangan dan juga ilmu nujum atau ramal-meramal. Makam Syekh Wasil menjadi tempat ziarah masyarakat yang bertawasul dan mengharapkan berkah hingga pada saat ini. Peran Syekh Wasil dalam penyebaran agama Islam di Kediri. Syekh Al-Wasil Samsudin adalah tokoh besar yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, terutama di wilayah Kediri dan sekitarnya. Syekh Al-Wasil Samsudin memiliki nama asli Sayyid Sulaiman Samsuzain Ali, namun akrab dipanggil dengan nama Samsudin, hingga akhirnya beliau dipanggil dengan nama Syekh Al-Wasil Samsudin. Selain disebut dengan nama Syekh Wasil, beliau juga mempunyai julukan yakni Pangeran Mekah. Julukan tersebut merupakan panggilan warga setempat yang saat itu melihat Syekh Al-Wasil dengan fisik seperti orang Arab, terutama dari Mekah. Kemudian, beliau juga memiliki julukan Mbah Wasil karena dulunya beliau sering memberikan wasil atau tutur sapa dan bertuah yang baik. Banyak orang menduga beliau merupakan wali yang berasal dari Istanbul, Turki. Dan dikatakan beliau memiliki darah keturunan Rasulullah dari Siti Fatimah. Kemudian, keberadaan Mbah Wasil diyakini sudah masuk ke wilayah Kediri sebelum era Wali Songo. Dilihat angka tahun pada makam Mbah Wasil diduga sudah ada sejak 1100,
berjarak 300 tahunan dengan era Wali Songo. Kedatangan Syekh Wasil ke Kediri kurang lebih pada abad ke-10 atau ke-11, yang pada saat itu masuk pada pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya. Kedatangan Mbah Wasil di Kediri bukan secara langsung menyebarkan Islam ke masyarakat, namun beliau menggunakan pendekatan tertentu. Mbah Wasil datang ke Kediri memulai syiarnya dengan mendekati para raja yang pada saat itu berada pada masa pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya. Dikemukakan oleh beberapa ahli, Syekh Wasil atau Mbah Wasil datang ke Kediri untuk membahas kitab Al-Asror atau kitab Musyaror atas undangan dari Raja Jayabaya. Sesampainya di Kediri, Syekh Wasil bertemu dengan Raja Kediri, yaitu Sri Aji Jayabaya. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Syekh Wasil, membuat Raja Jayabaya terpukau dengan keilmuannya. Pada akhirnya, Syekh Wasil diizinkan untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang ramah, damai, dan toleran tanpa ada unsur pemaksaan. Banyak orang percaya bahwa Wasil mempunyai kedekatan emosional dengan Sri Aji Jayabaya. Bahkan, beliau diduga sebagai guru spiritual dari sang Raja Kediri kala itu. Kedekatan kedua tokoh tersebut dipercaya juga melahirkan sebuah kitab atau jongko yang diberi nama Jongko Sri Aji Jayabaya, yang berisi ramalan tentang masa depan bangsa Nusantara. Ramalan Jayabaya bukan sekedar prediksi biasa, tapi juga bersumber dari inspirasi ajaran tasawuf dan metafisika yang diperoleh melalui pembelajaran dan pendalaman keilmuan dari bersama Syekh Wasil. Konon katanya, selain dikatakan sebagai guru spiritual, Mbah Wasil juga dipercaya pernah diangkat menjadi hakim kerajaan. Pada masa itu, Mbah Wasil dimintai pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan dan diberi gelar Hakim Agung pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Selanjutnya yakni Mbah Wasil memperkenalkan ajaran Islam kepada Raja Jayabaya dengan cara yang bijaksana dan damai. Beliau tidak hanya berbicara tentang dogma-dogma, tetapi juga nilai-nilai universal yang merupakan inti ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, Mbah Wasil mempengaruhi pemikiran Jayabaya dan pembesar istana. Beliau juga menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan kebudayaan dan kepercayaan lokal, tetapi justru memperkaya kehidupan masyarakat. Adapun dampak dari pendekatan ini ialah yakni mulai diterimanya ajaran Islam di kalangan masyarakat Kediri. Proses Islamisasi di Kediri yang dimulai dengan hubungan antara Mbah Wasil dengan Raja Jayabaya memiliki dampak jangka panjang. Meskipun Islam tidak langsung menjadi agama mayoritas, fondasi yang diletakkan oleh Mbah Wasil dan diterima oleh Raja Jayabaya membantu menyebarkan ajaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Jawa. Selanjutnya, Mbah Wasil istiqomah menyebarkan Islam dengan cara-cara yang unik dan memukau masyarakat Jawa, terutama masyarakat Kediri dan sekitarnya. Mbah Wasil menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ke penduduk setempat dengan mengajarkan pendekatan tasawuf yang lemah lembut. Demikian halnya mengajarkan keahliannya dalam ilmu perbintangan, baik ilmu astronomi maupun ilmu astrologi yang dibarengi dengan kemampuan metafisika yang dimiliki berhasil diterima masyarakat dan jejaring kerajaan Kediri. Meski pada masa itu, kebudayaan Hindu-Buddha khususnya di wilayah kekuasaan kerajaan Kediri dan sekitarnya sedang mencapai puncak kejayaan, sehingga bila dikalkulasi secara logika mustahil jika Islam sudah mendapatkan tempat.
baik secara kultural maupun secara politis. Di masyarakat Kerajaan Kadiri pada waktu itu, Mbah Wasil memulai dakwah dan berhasil merebut hati masyarakat sehingga bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, akulturasi budaya makam Syekh Samsudin. Makam Syekh Wasil Samsudin ini terletak di kawasan Setono Gedung, Jalan Doho, Kota Kediri. Kawasan ini dulunya merupakan candi dari era Hindu-Buddha yang kemudian beralih fungsi menjadi makam pada masa peralihan ke Islam. Nah, dampak dari adanya peralihan ini adalah terjadinya akulturasi budaya. Kediri merupakan salah satu daerah yang mengalami akulturasi budaya, meski berada di daerah yang bisa disebut pedalaman. Jalur berantas juga menjadi salah satu faktornya. Perubahan fungsi ini mencerminkan akulturasi budaya Hindu-Buddha dan Islam yang terjadi di makam tersebut. Bisa kita lihat beberapa akulturasi tercermin pada cungcup atau dinding keliling makam, gapura, motif bunga teratai dan bunga matahari, dan ada jirot makam. Yang pertama ada cungkup atau dinding makam. Cungkup yang ada pada makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil dibagi menjadi 3 halaman. Halaman-halaman ini dipisah menggunakan gapura. Pola seperti ini berbentuk horizontal melambangkan kaki, lereng, dan puncak gunung. Pola ini mirip susunan halaman pada kompleks Candi Penataran dan Pura di Bali. Nah, pada makam beliau dibagi halaman-halamannya dan tiap memasuki halaman terdapat gapura atau pada masa Hindu sering disebut sebagai candi bentar, yang mana artinya semakin ke dalam halaman maka semakin suci halaman tersebut. Yang kedua ada gapura. Pada makam Syekh Wasil terdapat 2 gapura. Bagian gapura Paduraksa hingga saat ini masih asli, hanya saja pada bagian atap sudah diganti dengan yang baru. Nah, gapura di Syekh Wasil ini memiliki tinggi 1 sampai 2,5 meter. Dalam budaya Hindu, simbol sayap seringkali digunakan dalam berbagai motif ragam hias. Motif sayap merupakan motif luas yang bisa dimaknai sebagai lepas atau bebas. Nah, dalam Islam, motif sayap biasanya berkaitan dengan burung, yang merupakan tema yang seringkali ada dalam syair para sufi. Secara keseluruhan, gapura kedua sama dengan gapura pertama. Perbedaan antara gapura pertama dan gapura kedua adalah adanya hiasan yang ada pada gapura tersebut. Pada kedua sisi gapura kedua terdapat hiasan bermotif jalinan bunga teratai. Selanjutnya yaitu motif bunga teratai. Nah, ragam hias tumbuh-tumbuhan sudah ada sejak masa kebudayaan Hindu. Pada makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil, hiasan dengan motif bunga teratai ada di bagian gapura kedua dan sisi dalam dan luar dinding keliling kedua cungkup makam. Hiasan teratai ini melambangkan kebangkitan sesudah mati pada masa Hindu-Buddha. Secara umum, bunga teratai melambangkan kemurnian dan kesucian. Dalam agama Buddha, 8 kelopak mahkota pada bunga teratai merupakan simbol 8 sikap kesusilaan. Yang keempat ada jirot makam. Di dalam dinding keliling kedua pada sebelah barat terdapat makam Syekh Wasil. Nah, makam ini terdiri dari bangunan jirot dan 2 buah nisan di bagian selatan dan utara. Dapat dilihat garis timbul vertikal yang ada pada makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil merepresentasikan undakan pada bangunan lawas era Hindu-Buddha yang sering disebut punden. Dalam agama Hindu, punden merupakan bangunan suci, tempat pemujaan roh leluhur dengan bentuk yang berundak atau bertingkat. Nah, undakan yang ada pada bangunan ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat perjalanan roh yang sudah meninggal ke dunia arwah. Jirot pada makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil tidak banyak motif. Hal ini dikarenakan awal perkembangan Islam di tanah Jawa.
besar kemungkinan bangunan-bangunan yang didirikan masih dikerjakan oleh arsitek lokal. Hal tersebut mengakibatkan arsitektur makam yang dibuat mirip dengan bangunan era Hindu-Buddha. Selain itu, pembuatan motif yang mirip dimaksudkan sebagai salah satu jalan dakwah untuk menarik simpati masyarakat yang belum masuk Islam pada waktu. Kemudian dari hasil kunjungan terdapat akulturasi budaya pada makam Syekh Wasil. Syekh Wasil dimakamkan di Stono Gedong yang mana merupakan tempat sembahan bagi kaum kepercayaan tertentu dan salah satu situs masa awal perkembangan Islam. Stono Gedong disebut sebagai singgasana seorang penggede. Sedangkan gedong berarti gede sehingga diartikan sebagai makam para penggede atau makam khusus untuk darah biru. Adapun nama lain dari Stono Gedong adalah Astono Gedong. Mengapa dinamakan dengan Astono Gedong? Karena sudah ada candi peninggalan kerajaan Kediri yaitu Candi Batur dengan pembuktian Lapik Dimoko. Lapik Dimoko merupakan sebuah batu yang kata sebagian orang dulunya adalah singgasana Raja Kediri. Keberadaan situs-situs bersejarah berupa arca, puing-puing yang tersisa di sekitar Stono Gedong menunjukkan bahwa keberadaan kepercayaan terdahulu sebelum munculnya agama Islam di daerah tersebut bisa hidup berdampingan dalam keharmonisan dalam kehidupan beragama. Kemudian memasuki kompleks makam Mbah Wasil terdapat bangunan masjid yang sangat megah yang mana di belakangnya ada susunan batu ditata berjajar membentuk undakan menuju bangunan pendopo yang bergaya joglo. Batu-batu berukuran besar ditata di sebelah kanan, berukuran kecil ditata di sebelah kiri yang merupakan sebuah pondasi candi dari zaman Kerajaan Kediri. Sedangkan pada bagian atasnya merupakan susunan batu yang ditata kemudian di atas fondasi candi akan dibangun sebuah masjid oleh para wali. Namun pembangunan masjid tidak terlaksana dikarenakan oleh suatu alasan tertentu. Di sekeliling kompleks makam Mbah Wasil terdapat gapura-gapura kecil yang mana dibangun guna untuk melestarikan makam leluhur dan wujud kepedulian pada masa itu, tanpa meninggalkan kekhasan pada masa kerajaan. Yang paling akhir yakni saran. Kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih menghargai dan melestarikan situs sejarah seperti makam Syekh Al-Wasil Samsudin. Situs ini bukan hanya tempat wisata religi, tetapi juga bagian penting dari sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam berkembang di Kediri dengan damai dan harmonis bersama budaya lokal. Kami juga mengusulkan agar pemerintah setempat terus meningkatkan perhatian terhadap situs ini, baik dari segi fasilitas maupun promosi, sehingga lebih banyak orang yang mengenal nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, situs ini dapat menjadi salah satu pusat edukasi sejarah yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terakhir, kami mengajak pembaca untuk tidak hanya melihat tempat ini sebagai lokasi ziarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk memahami pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman.